Oktober tahun 2024. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina APEM. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina APEM barisan diistirahatkan. Untuk amanat, isan sebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kaum kelas-kelasku. Namo Buddhaya, salam kebangsaan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan kitab Menteri Agama dalam hari Satgas Pancasila tahun 2024. Saya akan bacakan sesuai dengan teksnya. Ibu dan Bapak seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati,
Setelah 1 tahun bersama menghadapi segala tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesatuan Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan tumbuh kembali. Para pendiri bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahirannya sampai hari ini Pancasila adalah suatu kekuatan yang berjuang untuk mencita-citakan kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, bahwa Pancasila dan kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan masa bangsa ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Hari Kesatuan Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang teguh di masa kini dan masa yang akan datang. Selama ini, upaya yang kita lakukan lebih berfokus pada hasil akhir dalam mencapai integrasi sosial budaya dan pertahanan lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang menjelaskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru, mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat demi memprioritaskan konsepsi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan penglihatan hatinya. Inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan tunggal ika, global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan merupakan kesempatan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa yang akan datang. Pada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita. Mari membangun Indonesia yang lebih teguh, lebih maju, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan peserta apel disiapkan. Seluruh barisan. Siap. Siap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di pagi hari yang penuh hikmah ini, terimalah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dan pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2024, kembali kami peringati peristiwa sejarah tanggal 1 Oktober
1965 yang lalu. Negara dan bangsa kami telah Engkau berikan kekuatan dan keselamatan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Untuk itu kami mohon kepadamu, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan Ksatria Kusuma Bangsa yang telah gugur mendahului kami. Tempatkanlah pada derajat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, jadikanlah peristiwa menang tragedi nasional akibat pengkhianatan terhadap Pancasila ini sebagai tonggak sejarah agar tidak terulang kembali. Jagalah bangsa kami dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Jauhkan dan hindarkan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Karena itu ya Allah, bimbinglah dan tuntunlah kami untuk membangun negeri dan bangsa ini agar menjadi bangsa yang dilandasi penuh keimanan dan ketakwaan serta berhiaskan dengan akhlak mulia, adil makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia emas. Ya Allah, Ya Qawi Ya Aziz, karuniakanlah kepada kami, para pemimpin negeri ini, kekuatan lahir dan batin, keteguhan hati untuk selalu menegakkan kebenaran dan menjunjung keadilan, menanamkan kearifan, kebijakan dan keteladanan serta istiqomah dalam mengemban amanah yang besar agar setiap kebijakan dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, para orang tua kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan pendahulu kami. Terima perjuangan dan dana bakti mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Kelompokkanlah mereka di sisi-Mu dalam rahmat dan surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillah. Laporan pemimpin apel bahwa apel pagi dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila telah selesai dilaksanakan. Apa? Upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila telah selesai. Laporan selesai. Siap. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina upacara. Hormat. Red. Tegak. Red. Pembina apel. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tanggal 1 Oktober. Oleh karena itu saya berharap untuk hari Senin dan Selasa besok tidak ada lagi seragam yang lama dipakai. Semuanya seragam yang sudah berlogo ada Kementerian Agama, ada dana, ada dari dana. Jadi saya ada tetap dari tolong masukkan ini, karena memang sudah hampir 2 bulan kita informasikan kepada seluruh pegawai
Ya boleh kayak saya, boleh kayak Pak Omar sama seperti. Yang penting di sini ada nomor kementerian agama di tangan kanan ini ada Garuda. Jadi jangan acak-acakan begini saja. Kayak semput begitu, ya. Untuk hari Senin besok, hari Selasa, saya tidak ingin melihat lagi seragam yang acak-acakan. Terima kasih. Pembina apel mengumpulkan tempat apel. Kayaknya contoh ini percontohan. Iya, contohan. Jangan bagi-bagi apa. Coba kalau harus dipakai. Pemimpin apel membubarkan barisan peserta apel. Meneruskan tanpa penghormatan, bubar, jalan. Jadi malu udah jadi tinggal ambil.